Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal 21. Dan Raja Arad orang Kanaan yang tinggal di Negeb mendengar bahwa Israel telah masuk ke arah Atarim, dan dia berperang dengan orang Israel dan menawan beberapa orang sebagai tawanan. Dan orang Israel bernazar sebuah nazar kepada Yahweh dan berkata, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan kami, maka kami akan memusnahkan kota-kota mereka." Dan Yahweh mendengarkan suara orang Israel dan menyerahkan orang Kanaan, dan mereka memusnahkannya beserta kota-kotanya, dan menyebut nama tempat itu Horma. Dan mereka berangkat dari gunung Hor ke arah laut Suf untuk mengelilingi tanah Edom. Dan jiwa bangsa itu menciut di perjalanan, dan berkata-katalah bangsa itu melawan Elohim dan melawan Mose, "Mengapa engkau membawa kami dari Mitsrayim untuk mati di padang gurun ini? Karena tidak ada roti dan tidak ada air, dan jiwa kami jemu pada roti yang memuakkan ini." Dan Yahweh mengirimkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu, dan mereka memagut orang-orang itu, dan banyak orang dari bangsa Israel mati. Dan datanglah bangsa itu kepada Mose dan berkata, "Kami telah berdosa, karena kami telah berkata-kata melawan Yahweh dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahweh, dan biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami." Dan Mose berdoa demi bangsa itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Buatlah bagimu seekor ular tedung, dan taruhlah dia pada sebuah tiang, dan akan terjadi, setiap orang yang dipagut tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan hidup." Dan Mose membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Dan berangkatlah Bani Israel dan berkemah di Obot. Dan mereka berangkatlah dari Obot dan berkemah di Abarim, di padang gurun yang ada di hadapan Moab ke arah matahari terbit. Dari sana mereka berangkat dan berkemah di lembah Zeret. Dari sana mereka berangkat dan berkemah di seberang Arnon, yang ada di padang gurun yang keluar dari perbatasan Amori, karena Arnon adalah batas Moab, antara Moab dan Amori. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab perang Yahweh, Waheb di Sufa dan Wadi Arnon, dan lereng-lereng wadi yang membentang ke kediaman Ar, dan tersandar pada perbatasan Moab. Dan dari sana ke Beer, itulah sumur yang Yahweh firmankan kepada Mose, "Kumpulkanlah bangsa itu, dan biarlah aku memberikan air kepada mereka." Saat itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-bualah hai sumur, bernyanyilah baginya. Sebuah sumur, para pemimpin telah menggalinya, para bangsawan bangsa itu telah mengeruknya bersama yang menentukan dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun ke Matana, dan dari Matana ke Nahaliel, dan dari Nahaliel ke Bamot, dan dari Bamot lembah yang di tanah Moab ke puncak Pisga. Dan terlihatlah hamparan padang gurun. Dan orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan mengatakan, "Biarkan kami melewati negerimu. Kami tidak akan menyimpang ke dalam ladangmu atau ke dalam kebun anggurmu. Kami tidak akan meminum air sumurmu. Kami akan berjalan pada jalan raya raja sampai kami melewati perbatasanmu." Namun Sihon tidak mengizinkan orang Israel lewat pada perbatasannya. Dan Sihon mengumpulkan seluruh bangsanya dan keluar untuk menghadapi orang Israel di padang gurun. Dan dia memasuki Yahas dan memulai perang dengan Israel. Dan orang Israel memukul kalah mereka dengan mata pedang dan memiliki negerinya, dari Arnon sampai ke Yabok sejauh daerah Bani Amon, karena perbatasan Bani Amon itu kuat.
Dan Israel merebut semua kotanya, dan orang Israel tinggal di semua kota orang Amori, di Hesbon dan di semua anak kotanya. Karena Hesbon adalah kota Sihon, raja orang Amori, dan raja ini telah mengadakan perang dengan raja sebelumnya dari Moab, dan telah mengambil seluruh negerinya dari tangannya sampai ke Arnon. Oleh karena itu, mereka yang menggunakan pepatah mengatakan, "Datanglah ke Hesbon, biarlah dibangun dan biarlah ditegakkan kota Sihon itu. Sebab api telah keluar dari Hesbon, kobaran api dari kota Sihon, ia telah memakan habis Armoab, penguasa bukit-bukit Arnon. Celakalah bagimu, hai Moab, engkau telah binasa, hai bangsa Kamos. Ia telah menyerahkan anak-anak lelakinya sebagai orang-orang pelarian, dan anak-anak perempuannya ke dalam tawanan bagi Sihon, raja orang Amori. Tetapi kita telah melemparkan mereka. Hesbon telah binasa sampai Dibon, dan kita telah menghancurkannya sampai Nafah yang mencapai Medeba. Dan tinggallah orang Israel di negeri orang Amori. Dan Mose mengutus orang untuk mengintai Yazer, dan mereka merebut desa-desanya dan mengusir orang-orang Amori yang ada di sana. Dan mereka berbalik dan naik ke arah Basan, dan Og, raja negeri Basan, keluar untuk menghadapi mereka. Dia dan seluruh rakyatnya menuju medan perang Edrei. Tetapi Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, "Janganlah takut kepadanya, karena aku telah menyerahkan dia dan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah engkau perbuat kepadanya seperti yang telah engkau perbuat kepada Sihon, raja orang Amori, yang tinggal di Hesbon itu." Dan mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya, serta seluruh rakyatnya sampai tidak ada sisa yang selamat. Dan mereka menduduki negerinya.